Beberapa hal yang perlu kalian persiapkan saat tes wawancara Nih, beasiswa. jadi kalau misalnya kalian di dalam wawancara itu, yang pertama itulah kalian harus mengenali diri kalian dulu terlebih dahulu. Kalian harus mengetahui apa yang sudah aku katakan sebelumnya. Kalian harus mengetahui analisis SWOT kalian dulu, SWOT kalian dulu. Seperti apa strength-nya, apa weakness-nya, apa opportunity kalian, dan itu kan harus ketahui dulu lebih awal sebelum masuk ke wawancara. Terus selama di wawancara, ini aku berkaca di teman-temanku yang juga yang mungkin nggak lolos. Ini aku kasih tips biar bagaimana cara kalian lolos di tahap wawancara ini. Yang pertama, misalnya kalian diberikan pertanyaan, apa sih itu Bank Indonesia dikatakan bank sentral? Pasti banyak mengatakan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter dan hal sebagainya. Itu kan sebenarnya jawaban yang monoton dan bisa kalian hafalkan by the lirik, dan pasti pembina itu bosen, dan pasti semua orang-orang yang ngewawancara itu pasti mendengar jawabannya yang sama. Nah, bagaimana cara kalian untuk wawancara itu untuk mengetahui nih, misalnya kalian cuma mengetahui Bank Indonesia itu mengeluarkan kebijakan kris. Nah, kan itu aja jawab dengan simpel. Oh, Bank Indonesia itu mengeluarkan kebijakan kris. Jadi, kalian tidak hanya berpatok pada pengertian yang general, yang semua orang bisa menghafal, tapi bagaimana cara kalian mengetahui eh, dan mengetahui jawaban yang berbeda dari teman-teman lain gitu. Itu yang aku terapin yang pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana cara kalian mempersonal branding kalian ke pembina kalian. Karena dari aku mempersonal brandingku itu tentang kegiatan sosial aku, karena aku aktif di kegiatan sosial. Jadi aku nge-branding diriku sebagai orang yang aktif di kegiatan sosial. Jadi sebenarnya Bank Indonesia itu tidak mencari orang yang, bisa dikatakan pintar, tapi Bank Indonesia itu mencari siapa orang yang mau bekerja. Karena tidak semua orang yang mau bekerja, karena di Bank Indonesia itu sendiri mencari, awardee-awardee-nya itu kan tidak hanya memberikan finansial saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung, soft skill dan hard skill kita. Seperti kita juga dilibatkan di dalam, kegiatan-kegiatan dari Bank Indonesia itu sendiri. Jadi bagaimana cara kalian mempersonal branding kalian ke, pembina-pembina dari Bank Indonesia itu sendiri. Terus apalagi ya tips and tricks-nya ya yang aku bisa kasih wawancara ya. Jadi kayak asik aja dibawa, jangan tegang, karena kalau tegang tuh pasti kalian kelihatan banget kalian menghafal, kalian berpikir kayak let's flow aja, jalanin aja. Apa yang kalian tahu kalian katakan, jangan kalian olok-olok diri kalian, jangan menjadi orang lain juga, jadilah diri kalian sendiri. Karena kan kita tahu juga ya di Bank Indonesia itu kan yang daftar juga tuh nggak kaleng-kaleng ya bahasanya ya. Kayak banyak yang daftar dari ketua-ketua BEM di setiap fakultas, ada juga yang daftar banyak duta-duta, seperti duta kecantikan atau duta hal lainnya. Nah, bagaimana cara kalian itu nge-branding diri kalian agar si pembina itu tertarik untuk menjadikan kalian menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia itu?